Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah di malam hari ini kita kembali melanjutkan pelajaran kita Kitabut Tauhid alladzi huwa haqqullahi 'alal 'abid, dari penjelasan kitab yang berjudul Fathul Majid Syarh Kitabut Tauhid karya Syekh Rahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala. Pada pertemuan sebelumnya kita masih di penjelasan penulis rahimahullahu taala terkait tentang lafaz Allah, ya, lafzul jalala Allah. Dan telah kita sebutkan kemarin, ya, Syekh jelaskan bahwa nama Allah ini maknanya adalah Dzul Uluhiyah. Ya, dan beliau jelaskan panjang lebar bahwa nama ini tidaklah disebutkan di kondisi yang sedikit, keadaan yang sempit, kecuali Allah akan meluaskannya. Tidaklah diingat di kondisi takut, kecuali Allah akan menghilangkan rasa takut itu, dan seterusnya. Tapi perlu diingat di ucapan di sini, penulis rahimahullah, bahwa disebut nama Allah itu tidak bersendirian. Ya, kan berdiri sendiri, dijadikan zikir Allah, Allah, Allah. Tidak. Nah, itu maksudnya. Tapi dia ketika dibarengi dengan kata yang lain. Seperti misalnya subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la haula wa la quwata illa billah. Dan selainnya dari zikir-zikir yang warid dari Nabi kita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian kita lanjutkan ucapan penulis. Beliau di sini bawakan kalam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala terkait tentang nama Allah ini. Coba dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Ahsanallahu ilaikum. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, qala Ibnu al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, fasmuhu Allah dalla ala kaunihi ma'luhan ma'budan, ya'lahuhu al-khalaiq, mahabbatan wa ta'ziman wa khudu'an, wa mafza'an ilayhi fil hawaiji wan nawaib, wa dhalika mustalzimun li kamali rububiyyatihi wa rahmatihi, المتضمنين لكمال الملك والحمد وإلهيته وربوبيته ورحمانيته وملكه، مستلزم لجميع صفات كماله، إذ يستحيل ثبوت ذلك لمن ليس بحي ولا سميع ولا بصير ولا قادر ولا متكلم ولا فعال لما يريد ولا حكيم في أقواله وأفعاله. Baik. Qala Syekh Abdurrahman bin Hasan rahimahullahu taala, qala Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Ibnu Qayyim rahimahullahu taala berkata, "Fasmuhu Allahu taala," maka nama, ya, Allah Subhanahu wa taala ini, nama Allah itu dalun ala kaunihi ma'luhan ma'buda. Dia menunjukkan sesuatu yang disembah, diibadahi. Ya'lahuhul khalaiq. Seluruh makhluk, ya,
beribadah kepadanya mahabbatan wa ta'ziman wa khudu'an, dengan penuh rasa cinta, pengagungan dan penghinaan diri kepadanya, wa mufzi'an ilaihi fil hawaiji wan nawaib, serta berlindung kepada Allah terhadap seluruh kebutuhan, ya, minta kepada Allah dari musibah-musibah yang menimpa mereka. Ya, itu Syekh Ibnu Qayyim rahimahullah taala sebutkan, ya, dari nama ini. Baik. Kemudian kata beliau, wadzalika mustalzimul likamali rububiyyatihi wa rahmatihi. Ya. Yang demikian itu menunjukkan dengan pasti akan kesempurnaan rububiyah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Al-mutadamminataini, yang terkandung di dalamnya kesempurnaan kepemilikan dan pujian. Sementara kata beliau, wa ilahiyatuhu wa rububiyatuhu wa rahmaniyatuhu wa mulkuhu mustalzimul li jami'i sifati kamalihi. Sementara ilahiyah, ya, kemahaberhakan Allah Subhanahu wa taala, rububiyahnya, dialah satu-satunya yang mengatur, kasih sayang Allah, kerajaannya, itu menunjukkan kesempurnaan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh, idh yastahilu thubutu dzalika liman laysa bihayyin. Ya, sebab mustahil sifat-sifat ini ada terhadap zat yang tidak memiliki sifat hidup. Jelas ya? Jadi kan begini, Ibnu Qayyim menyebutkan nama Allah itu dia terkandung dalamnya ma'luhan ma'bud, yang diibadahi, yang disembah. Seluruh makhluk beribadah kepada Allah dengan penuh rasa cinta, pengagungan dan pembesaran. Seluruh makhluk berlindung kepadanya. Seluruh makhluk butuh kepada Allah. Seluruh makhluk minta kepada Allah agar dikeluarkan dari musibah-musibah yang menimpanya. Kenapa seperti itu keadaan makhluk? Itu menunjukkan akan kesempurnaan apa? Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan kesempurnaan pujian hanya untuknya. Ya. Kenapa harus diperuntukkan semua itu? Nah, Syekh jelaskan. Kata beliau, sebab mustahil sifat itu ada terhadap zat yang tidak hidup. Tidak ada yang bisa disifati, ya, penghinaan diri, cinta kepadanya, kita memohon berlindung ketika ada musibah, kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dialah Al-Hayyu, yang maha hidup dan tidak akan mati. Jelas ya? Nah, di sini katakan mustahil sifat-sifat itu ada terhadap zat yang tidak memiliki sifat hidup. Wala sami'in, tidak memiliki sifat pendengaran, tidak memiliki sifat penglihatan, tidak memiliki sifat kemampuan, tidak memiliki sifat berbicara, tidak memiliki sifat fa'al lima yurid. Dia melakukan sesuai dengan yang dia kehendaki. Ya. Tidak sifat zat Allah Subhanahu wa taala, ya, dikatakan di sini wala hakimin fi aqwalihi wa af'alihi, yang tidak bijaksana pada ucapan dan perbuatannya. Ya, jadi subhanallah ya, penggambaran Ibnu Qayyim rahimahullahu taala sangat jelas. Ya. Baik, coba dilanjut. ثم قال رحمه الله تعالى وصفات الجلال والجمال أخص بسم الله وصفات الفعل والقدرة والتفرد بالضر والنفع والعطاء والمنع ونفوذ المشيئة وكمال القوة وتدبير أمر الخليقة أخص باسم الرب وصفات الإحسان
والجود والبر والحنان والمنة والرأفة واللطف أخص باسم الرحمن. Baik, sekarang penulis rahimahullah taala akan menjelaskan ya terkait tentang nama Allah, nama Ar-Rabb dan nama apa namanya? Nama Ar-Rabb dengan Ar-Rahman. Jadi tiga. Allah, Ar-Rahman ya dengan Ar-Rabb. Kata beliau rahimahullah, masih ucapan Ibnu Qayyim ya, fasifatul jalali wal jamal. Maka sifat ya keagungan dan keindahan itu lebih khusus terhadap nama Allah Subhanahu wa taala. Wasifatul fi'li wal qudrati wat tafarrudi bid darri wan naf'i wal ata'i wal man'i wa nufudil masyiati wa kamalil quwwati wa tadbiri amril khaliqati akhassu bismi rabb. Sedangkan sifat-sifat perbuatan ya, qudrah kemampuan ya, wat tafarrud bid darri atau bid durri, dia apa namanya? Yang bersendirian di dalam memberi bahaya, manfaat, di dalam memberi dan menahan, serta terlaksananya kehendaknya, kesempurnaan kekuatan, dan pengaturan atas seluruh urusan makhluknya, itu khusus ya buat nama Ar-Rabb. Ya, jadi begini, biasanya nama Ar-Rabb itu, nama Ar-Rabb, Rabbul Alamin, dari itu ya, rububiyah. Biasanya nama Ar-Rabb itu digunakan pada sifat-sifat ya kudrah, kemahamampuan Allah Subhanahu wa taala terkait dengan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Ya, terkait tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau nama Allah itu terkait tentang keindahan dan keagungan. Ya, terkait tentang keindahan dan keagungan. Kemudian kata beliau lagi wasifatul ihsan. Sementara sifat-sifat ihsan, perbuatan baik, wal judi, kedermawanan, wal birri wal hinan, ya, belas kasih, menganugerahi, kasih sayang, al-lutf, kelembutan, akhassu bismir rahman, itu lebih khusus buat nama Ar-Rahman. Ya, Rahman kan kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, ya artinya yang maha pengasih, yang maha menyayangi. Ya. Jadi kemarin kita telah jelaskan ya bahwa nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu terkandung di dalamnya apa? Sifat. Sudah disebutkan dalam qawaid dari kaidah-kaidah Asmaul Husna bahwa Asma'ullah ta'ala kulluha a'lamun wa usaf. Asma'ul Husna itu nama-nama Allah Subhanahu wa taala terkandung dalamnya nama sekaligus apa? Sifat. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Syekh rahimahullah taala. Jadi kalau misalnya ada nama Allah Subhanahu wa taala As-Sami, yang Maha mendengar. Berarti Allah memiliki sifat apa? Pendengaran. Al-Basir, yang Maha melihat. Berarti Allah memiliki sifat apa? Melihat. Ya, seperti itu. Ya. Jadi nama itu terkandung di dalamnya sifat. Baik, kemudian beliau akan menjelaskan nama Ar-Rahman. Baik. وقال رحمه الله أيضا الرحمن دال على على الصفة القائمة به سبحانه، والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم. Baik, di cetakan saya ada tambahan wa qala rahimahullah aidan. Baik. Kemudian kata penulis rahimahullahu taala, Ar-Rahman itu nama Ar-Rahman ya, itu menunjukkan atas sifat yang ada pada zat Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang menetap pada zat Allah Subhanahu wa taala. Sementara Ar-Rahim itu menunjukkan keterikatannya terhadap yang dirahmati. Ya. Telah kita jelaskan bahwa Ar-Rahman itu lebih luas maknanya daripada Ar-Rahim. Ya. Kemarin telah kita sebutkan sebagian ucapan dari para ulama salaf
bahwa Ar-Rahman itu rahmat Allah Subhanahu wa taala yang mencakup seluruh makhluk. Ya, seluruh makhluk. Muslim, kafir, manusia, jin, semuanya, ya. Semuanya dapat. Adapun Ar-Rahim itu terkait tentang kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang khusus. Kepada orang-orang yang khusus. Makanya kata beliau di sini katakan, wa idza aradta fahma hadza, kalau Anda ingin memahami hal ini, perbedaan Rahman dan Rahim, ya sebab kalau dalam bahasa Indonesia sama ya maknanya. Maha pengasih dan maha apa? Penyayang. Apa bedanya? Pengasih penyayang sama ya. Itu apa namanya? Sinonim kata saja. Apa bedanya Rahman dengan Rahim? Kata Syekh, kalau Anda ingin memahami ini, fata'ammal qaulahu ta'ala, maka perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-43. Wa kana bil mu'minina rahima. Dan Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang beriman Maha merahmati. Innahu bihim raufur rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Rauf lagi Maha Rahim kepada mereka, maksudnya kepada orang-orang yang beriman. Kata Syekh, walam yaji rahmanun bihim. Di dalam ayat Al-Qur'an tidak pernah disebutkan kata Rahman terhadap orang-orang yang beriman. Maksudnya apa? Kata Ar-Rahim itu digunakan rahmat khusus untuk siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki dari orang-orang yang beriman. Jelas ya? Siapa yang Allah kehendaki dari orang-orang yang beriman. Makanya dua ayat ini menunjukkan bahwa Rahiman, ya, Rahim itu rahmat Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah khusus kepada orang-orang yang beriman. Adapun Rahman itu kasih sayang Allah kepada seluruh makhluk. Ya, kepada seluruh makhluk. Baik. Wa qala inna asma'a Rabbi ta'ala hiya asma'un wa nu'ud. Ibnu Qayyim juga berkata bahwa nama-nama Allah Subhanahu wa taala yaitu adalah nama dan sifat. Nu'ud di sini artinya sifat. Artinya apa? Sifat. Ini tadi yang kita sebutkan ya. Nama terkandung di dalamnya sifat. Makanya dikatakan fa innaha dalatun ala sifati kamalihi. Maka ini menunjukkan akan kesempurnaan sifat Allah Subhanahu wa taala. Fala tunafi fiha bainal alamiyah wal wasfiyah. Maka tidak ada pertentangan antara al-alamiyah, nama, dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itu di bawahnya saya tidak baca ya. Ya, karena biar dijelaskan yang mungkin akan bingung. Baik, kemudian lanjut setelahnya. Selesai apa namanya terkait tentang Rahman Rahim. Dengan ini ikhwani rahimani wa rahimakumullah, selesai pembahasan Bismillahirrahmanirrahim. Saya sudah sebutkan kemarin ya. Jadi pada pembahasan Bismillahirrahmanirrahim itu ada 5 kata. Yang sudah dijelaskan oleh penulis. Pertama ba'nya, kemudian ismun, kemudian lafzul jalalah, Allah 3. Kemudian Ar-Rahman, kemudian Ar-Rahim. Setelah kita sebutkan semuanya. Baik, kemudian penulis rahimahullah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala membawakan pujian setelahnya yang kedua. ثم قال رحمه الله تعالى الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم. Baik, terus. قوله الحمد لله معناه الثناء بالكلام على الجميل الاختياري على وجه التعظيم، ومورده اللسان والقلب، والشكر يكون باللسان والجنان والأركان، فهو أعم من الحمد متعلقا وأخص منه سببا، لأنه يكون في مقابلة النعمة، والحمد أعم سببا وأخص متعلقا، لأنه يكون في مقابلة النعمة وغيرها، وبينهما عموم وخصوص وجهي يجتمعان في مادة وينفرد كل واحد عن الآخر في مادة. Baik.
Qala al-musannif rahimahullahu taala, alhamdulillah. Ya, kemarin telah kita sebutkan ya bahwa Syekh Abdurrahman bin Hasan, cucu penulis kitab Tauhid, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, beliau punya nuskha, ya, manuskrip catatan tangan yang asli dari penulisnya, dari apa namanya, dari kakeknya. Nah, di manuskrip yang beliau pegang itu ada setelah Bismillahirrahmanirrahim tidak langsung disebutkan kitab Tauhid, tapi ada pujian Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu. Nah, makanya di sini beliau jelaskan juga ya, pujian kepada Allah dan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi beliau akan menjelaskan alhamdulillah. Syarah. Wa maknahu, apa makna alhamdu? Kata beliau, alhamdu itu adalah as-sana'u bil kalami 'alal jamili 'ala wajhi ta'zim. Ya. Makna alhamdu adalah memuji dengan ucapan terhadap segala kebaikannya dengan penuh pengagungan kepadanya. Itu makna apa? Alhamd. Jelas ya? Jadi dia adalah pujian dengan ucapan. Ya, kenapa dipuji? Karena kebaikannya sangat banyak. Ya, kebaikannya sangat banyak yang disertai dengan at-ta'zim, pengagungan. Ya, yang disertai dengan pengagungan. Itu makna pujian. Pamauriduhu, tempat atau sumber dari pujian itu al-lisan wal qalb. Ya, namanya orang memuji itu berasal dari lisan dan hatinya. Kalau syukur, kata Syekh, wasyukru yakunu bil lisani wal janani wal arkan. Sementara syukur itu terkait dengan lisan, hati, dan anggota tubuh. Ya, perhatikan. Fokus ya, supaya bisa dipahami dengan baik ucapan Syekh di sini. Jadi saya ulang, kalau terkait tentang pujian, itu kaitannya dengan apa? Lisan dan hati. Orang memuji dengan lisannya, ya alhamdulillah. Dengan hatinya, dia bisa memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dia dua kaitannya ya, kalau pujian. Adapun rasa syukur, ya, itu bisa berkaitan dengan lisan, bisa berkaitan dengan hati, dan bisa berkaitan dengan apa? Anggota badan. Ya, makanya para ulama menjelaskan ya bahwa orang yang dikatakan bersyukur itu ketika dia memenuhi tiga hal ini. Dia bisa bersyukur dengan lisannya, dalam artian ketika dia mendapatkan nikmat, dia puji Allah Subhanahu wa taala. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat Rabbmu maka ceritakanlah. Ya. Syarat yang kedua dikatakan bersyukur ketika dia mensyukuri nikmat itu dalam hatinya. Bagaimana cara mensyukuri nikmat dalam hati? Dia yakin bahwa kebaikan dan nikmat yang didapatkan semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sekuat apapun pekerjaannya, sekuat apapun usahanya, dia menempuh sebab ikhtiarnya, tapi ketahuilah itu hanya sebab semata. Yang memberikan nikmat adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya apa? Keyakinan. Dia yakini nikmat itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Ya, apapun yang ada kalian dari nikmat, maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga ada namanya kesyukuran terhadap anggota badan. Apa maknanya orang bersyukur dengan anggota badannya? Kata para ulama, dia menggunakan nikmat itu kepada perkara-perkara yang dicintai oleh Allah. Jadi salah ya kalau orang berkata, yang misalnya mendapat rezeki berupa harta, dia bilang alhamdulillah saya bersyukur. Tapi ternyata nikmat yang dia dapatkan, dia gunakan kepada perkara-perkara yang haram. Ya, dia berjudi misalnya, minum khamar. Ya, walaupun dia puji Allah 1000 pujian, dia yakin nikmat itu datang dari Allah, tapi dia tidak menggunakan nikmat itu pada kebaikan, maka belum tentu dikatakan apa? Orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya kata sebagian salaf,
kullu ni'matin la tuqarribuka biha ila Allah fahiya baliyah. Itu perkataan Abu Hazim Salamah bin Dinar rahimahullah. Kata beliau, setiap nikmat yang tidak mendekat yang tidak setiap nikmat yang tidak bisa mendekatkan dirimu kepada Allah, maka ketahuilah itu bukan nikmat, tapi itu adalah baliyah. Itu adalah siksaan bagimu. Itu adalah siksaan, bukan nikmat. Baik. Jadi syukur itu terikat pada 3, lisan, hati, dan anggota badan. Kata Syekh, fahuwa a'ammu minal hamdi muta'allaqan wa akhassu sababan. Ya. Baik. Syukur ini lebih umum, ya, lebih umum daripada alhamd, pujian, dari sisi hubungannya. Wa akhassu sababan, tapi syukur lebih khusus dari sisi sebabnya. Li'annahu yakunu fi muqabalatin ni'mah. Karena rasa syukur itu, kita ucapkan rasa syukur ketika mendapatkan nikmat. Paham maksudnya? Gini, ya. Jadi saya katakan, ya, syukur itu lebih umum ta'allaqon, hubungannya, daripada pujian. Kenapa dikatakan keterikatannya lebih umum? Karena kalau syukur kan 3. Dia berkaitan dengan lisan, hati, dan apa? Anggota badan. Ya tak? Kalau pujian tadi hanya 2, lisan dan hati saja. Itu dikatakan berarti syukur lebih umum daripada apa? Pujian, alhamdulillah. Tapi dari sisi sebab, ya, dari sisi sebab, ya, syukur itu lebih khusus daripada apa? Pujian. Kenapa? Karena orang bersyukur itu ketika mendapatkan apa? Kebaikan. Kalau pujian, ya, kita memuji Allah Subhanahu wa taala di segala apa? Segala keadaan. Bukan memuji Allah di sekedar di saat mendapatkan nikmat, tapi tatkala mendapatkan musibah juga kita masih memuji Allah Subhanahu wa taala. Paham ini yang punya kitab? Paham ucapan penulis di sini? Paham? Dikatakan syukur lebih umum dari sisi alhamd, pujian. Dari sisi keterikatan, dari sisi hubungan. Adapun dari sisi sebab, ya, syukur lebih khusus daripada apa? Daripada alhamd. Karena dia khusus terkait tatkala seseorang mendapatkan nikmat. Ya. Adapun pujian itu memuji Allah Subhanahu wa taala di segala keadaan. Ketika seorang mendapatkan nikmat, ya, alhamdulillah, ya, puji Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia mendapatkan musibah, alhamdulillahi ala kulli hal. Alhamdulillahi ala kulli hal. Baik, maka kata Syekh rahimahullahu taala, walhamdu a'ammu sababan wa akhassu muridan. Iya. Maka pujian itu lebih umum dari sisi sebabnya dan lebih khusus dari sisi tempatnya. Li'annahu yakunu fi muqabalatin ni'mati wa ghairiha. Karena yang namanya hamd, pujian itu di saat mendapatkan nikmat atau selainnya. Fa bainahuma umumun wa khususun wajhiyun. Maka antara keduanya, antara pujian dan rasa syukur, itu ada yang bersifat umum dan ada yang bersifat khusus wajihi di setiap sisinya. Saya tidak jelaskan secara mendalam, ya. Yajtami'ani fi maddatin wa yanfaridu kullu wahidin anil akhar fi maddatin. Ya. Keduanya, maksudnya syukur dan alhamd ini, itu bertemu dalam satu materi dan dia berpisah dari materi yang lain. Ya, maksudnya, ya, syukur ketika dibandingkan dengan alhamd itu lebih umum dari sisi keterikatannya. Ya, tapi alhamd itu lebih umum daripada asyukur dari sisi sebabnya. Dari sisi sebabnya. Baik, wallahu a'lam. Kemudian kata penulis rahimahullah, selesaikan. ثم قوله وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم
أصح ما قيل في معنى صلاة الله على عبده ما ذكره البخاري رحمه الله تعالى عن أبي العالية قال صلاة الله على عبده ثناؤه عليه عند الملائكة وقرره وقرره ابن القيم رحمه الله ونصره في كتابه جلاء الأفهام وبدائع الفوائد. Baik. Setelah penulis rahimahullah ta'ala menjelaskan makna alhamdu, sekarang beliau mengatakan, qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Dan salawat Allah kepada nabinya Muhammad, ya, kepada keluarganya, para sahabatnya. Ya. Apa makna salawat? Apa arti dari salawat? Kata Syekh Abdurrahman bin Hasan rahimahullah, asahhu ma qila fi ma'na salatillahi ala abdihi. Ma dzakarahu al-Bukhari rahimahullahu taala an Abil Aliyah. Ya. Qala salatullahi thana'uhu alaihi indal malaikah. Ya. Apa makna salawat? Kata Syekh, makna yang paling benar dalam pengertian Allah bersalawat kepada hambanya Muhammad SAW adalah seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya, rahimahullahu taala, apa yang disebutkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala dari Abul Aliyah. Abul Aliyah ini salah seorang ulama, ya. Abul Aliyah Ar-Riyahi. Qala, beliau berkata, salatullah, ya, salawat Allah kepada hambanya, ya, maksudnya apa? Tana'uhu alaihi indal malaikah. Yaitu pujian Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba itu di sisi para malaikatnya. Jelas ya? Jadi kalau bersalawat kepada Nabi, maksudnya apa? Allah bersalawat kepada Nabi. Apa maknanya? Allah, ya, memuji, ya, menyanjung hambanya di hadapan para malaikatnya. Itu makna yang disebutkan oleh Al-Bukhari dari Abul Aliyah. Kata Syekh, wa qarrarahu Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Dan ini pula yang dikuatkan, yang dipegang oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, ya, ini yang disebutkan di dalam kitabnya Jala'ul Afham dan kitab beliau Al-Fawaid. Kemudian kultu, saya katakan. Ini di Fathul Majid kita akan sering mendapatkan kata kultu. Saya katakan. Siapa yang berkata? Hah? Penulis, Syekh Abdurrahman bin Hasan. Saya katakan, wa qad yuradu biha ad-du'a. Terkadang salawat, ya, itu maknanya doa. Ya, kalau tadi kan di atas dari Abul Aliyah, salawat Allah maksudnya apa? Pujian, sanjungan, ya, Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya di sisi para malaikatnya. Kalau Syekh Abdurrahman mengatakan terkadang, ya, salawat itu bermakna doa. Kama fil musnad an Ali, sebagaimana dalam musnad Imam Ahmad dari Ali radhiyallahu taala anhu marfu'an, secara marfu'. Ya, hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al malaikatu tusalli ala ahadikum madama fi musallahu. Ya, malaikat itu bersalawat kepada salah seorang di antara kalian sepanjang kalian masih berada di tempat salat kalian. Apa makna tusalli, bersalawat? Maksudnya malaikat itu berdoa. Arti salawat di sini maknanya apa? Berdoa. Ya. Nah, ditunjukkan Allahumma ghfir lahu, Allahumma arhamhu. Jadi para malaikat bersalawat kepada salah seorang di antara kalian, orang yang tetap berada di tempat solatnya. Nah, ini juga oleh sebagian ulama dalam pembahasan fikih, orang kalau selesai solat, ya, ini sebagian pendapat, harusnya jangan dia mundur ke belakang di soft, supaya mendapatkan keutamaan hadis ini. Jadi sepanjang dia habis solat, dia tetap di tempat dia salam, ya, tempat dia solat, maka malaikat akan mendoakan dia. Apa doa malaikat? Ya Allah, ighfir lahu, ampunilah dia, rahmatilah dia.
keutamaan besar. Tapi sebagai ulama mengatakan, madama fi musallahu, selama dia masih di tempat sholatnya, artinya setelah sholat, dia masih duduk di dalam masjid. Ya, dia masih duduk dalam masjid. Kalau tidak salah ingat, itu pendapat dari Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala. Ya, ala kulli hal, ya kalau mau kita ingin mendapatkan keutamaan itu setelah sholat, harusnya jangan kita bergeser. Kecuali memang di kondisi yang mengharuskan untuk kita apa? Geser ke belakang. Misalnya sempit sekali, bisa mengganggu orang, ya, sikut menyikut, ya kita terus saja ke belakang. Jelas ya? Untuk mendapatkan keutamaan ini. Ya, jadi di sini ada dua disebutkan oleh para ulama tentang makna salawat Allah. Allah bersalawat kepada hambanya. Apa makna Allah bersalawat kepada hambanya? Ada dua disebutkan. Kalau dari Imam Al-Bukhari, dari Abul Aliyah, maknanya apa? Salawat Allah adalah sana'uhu, sanjungannya kepada kepada hambanya di sisi para malaikat. Tapi kalau disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman, ya, beliau sebutkan hadis dari Nabi SAW, makna salawat adalah apa? Doa. Ya, adalah doa. Taib. Qauluhu wa ala alihi. Salawat Allah kepada Nabinya Muhammad dan kepada alihi. Apa makna alihi? Ai atba'ihi ala dinihi. Ya, pengikut-pengikut Nabi SAW yang membela agamanya. Kalau diterjemahkan, alihi itu keluarga ya. Keluarga. Tapi Syekh katakan di sini, makna alihi adalah pengikutnya. Berarti seluruh yang mengikuti Nabi SAW itu masuk dalam kategori apa? Ala alihi. Ya, pengikut-pengikutnya yang membela agama. Nasu alaihi Imam Ahmad. Guna pendapat ini yang dipegang oleh Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Wa alaihi aktsarul ashab. Mayoritas ulama madhab Imam Ahmad memegang pendapat ini. Ya, jadi makna alihi adalah pengikut Nabi SAW yang mengikuti agamanya, yang membela agama. Wa ala hadha, maka dibangun di atas hal ini, fayashmalu as-sahabata wa ghairahum minal mu'minin. Ya, kalau pendapat ini dipegang, ya, alihi maknanya pengikut, ya, maka ini mencakup sahabat dan selain sahabat dari kalangan orang beriman. Berarti sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh orang-orang yang beriman masuk dalam apa? Kategori alihi. Ya, kategori wa ala alihi. Baik. Kemudian kata penulis, selesai ya tentang makna salawat. Yang terakhir tentang kitab Tauhid. ثم قال كتاب التوحيد كتاب مصدر كتب يكتب كتابا وكتابة وكتبا ومادر Bukan kutuban. Katban. كتبا Kutuban itu jama ya. Ini katban, masdar. كتبا ومدار المادة على الجمع ومنه تكتب بنو فلان إذا اجتمعوا والكتيبة جماعة الخيل والكتابة بالقلم لاجتماع الكلمات والحروف وسمي الكتاب كتابا لجمعه ما وضع له. Baik. والتوحيد نوعان توحيد في المعرفة والإثبات وهو توحيد الربوبية والأسماء والصفات وتوحيد في الطلب والقصد وهو توحيد الألوهية والعبادة وهو توحيد الإلهية والعبادة. Baik. Qala al-musannif rahimahullahu taala kitabut tauhid. Baik. Ini baru masuk di judul ya, kitabut tauhid. Itu Fathul Majid ya, memang panjang penjelasannya. Jadi kita sekarang baru masuk di judul kitabut tauhid. Belum sebutkan ayat ya, isi dari kitab. Syekh akan jelaskan apa makna kitab
dan Syekh akan jelaskan makna tauhid. Apa arti kitab? Kitab itu bahasa Arab. Kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, buku ya. Atau bahasa Indonesia, kitab itu sudah jadi bahasa Indonesia, kitab. Ya, tapi dalam bahasa Arab disebutkan. Kitab itu, kata beliau, ia masdar dari kata yaktubu kitaban. Pelajaran sorof. Tidak belajar bahasa Arab, ya mohon maaf. Jadi kitaban, kitabatan, wa katban. Ya bisa kitaban, bisa kitabatan, bisa katban. 3 masdarnya. Wa madarul maddati alal jama'. Ya. Perputarannya, pengertiannya alal jama'. Berkisar pada arti mengumpulkan. Jadi katban, kitaban, katban, kitabatan dengan katban, kitaban, itu makna asalnya artinya mengumpulkan sesuatu yang terkumpul. Ini secara bahasa. Nah, makanya orang Arab ada yang mengatakan takattaba banu fulanin. Apa artinya banu fulan takattaba? Kata Syekh, idza jitama'u. Apabila mereka telah berkumpul, maka orang Arab mengatakan takattaba. Mereka telah berkumpul. Sementara wal katibatu di jama'atil khail. Adapun penggunaan orang Arab, kalau mereka katakan katiba, apa itu artinya katiba? Sekelompok penunggang kuda. Sekelompok penunggang kuda. Wal kitabatu bil qalam, penulisan dengan pena, maknanya, kenapa dikatakan kitabah bil qalam, mengumpulkan dengan pena, ini sisi bahasa ya, karena ijtima'il kalimat wal huruf, karena terkumpul di dalamnya kata-kata dan huruf. Wasumiyal kitabu kitaban, kitab itu disebut sebagai kitab karena mengumpulkan sesuatu yang diletakkan berupa tulisan-tulisan. Taib, saya baca. Wat tauhidu nau'an. Tauhid itu terbagi 2. Perhatikan ya penjelasan para ulama. Tauhidun fil ma'rifati wal itsbat. Tauhid terbagi 2. Ada tauhid dari sisi pengenalan dan penetapan, yaitu tauhidur rububiyah wal asma was sifat. Wa tauhidun fit talab wal qasd. Dan tauhid yang kedua ada disebut dengan tauhidun fit talab, dari sisi tuntutan wal qasd, tujuan. Nah, ini yang dimaksudkan adalah tauhidul ilahiyah wal ibadah. Yang kita kenalkan tauhid itu terbagi berapa? Yang antum pelajari. 3 kan? Rububiyah, uluhiyah, asma was sifat. Ya, ada yang pernah mengatakan saya kira katanya tauhid itu tidak terbagi. Antum pernah dengar? Tauhid itu tidak terbagi. Ya, betul, tauhid memang tidak terbagi. Tapi kenapa ada pembagian 3 itu? Ya, jadi dari zaman dahulu itu tidak dikenal pembagian 3 ini. Ya. Tapi pembagian tauhid ini dibagi menjadi 3 itu untuk memudahkan. Ya, karena ada beberapa kelompok yang menyimpang di sebuah pembahasan tauhid, maka dibagilah tauhid menjadi 3. Jelas ya? Untuk lebih mudah dipahami. Dan itu diisyaratkan dalam ayat Al-Quran. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'buduhu wastabir li ibadati hal ta'lamu lahu samia. Ayat itu dalam surah Maryam, ayat yang ke-65 kalau tidak salah ingat, terkumpul dalam satu ayat itu 3 pembagian tauhid. Ya, 3 pembagian tauhid. Ada pun yang disebutkan oleh Syekh di sini, tauhid terbagi 2. Nah, ini istilah Ibnu Qayyim rahimahullah taala, dan sebelumnya istilah gurunya yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Jadi mereka katakan tauhid terbagi 2. Yang pertama, tauhid fil ma'rifah wal itsbat. Tauhid fil ma'rifah wal itsbat. Tauhid yang menunjukkan pengenalan dan penetapan. Apa itu? Yaitu tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat. Berarti yang pertama ini mengandung dua pembagian tauhid. Ya kan? Rububiyah dan apa? Asma wa sifat. Wa tauhidun fit talab wal qasd.
Pembagian yang kedua, talab dan al-qasd, ya, tuntutan atau tujuan, ini adalah tauhid al-ibadah, ya, tauhidul uluhiyah. Berarti antara yang membagi 2 dan 3 itu sama. Iya tidak? Yang membagi para ulama yang membagi tauhid menjadi 3, para ulama yang membagi tauhid menjadi 2. Apakah mereka berselisih? Tidak, sama saja. Maksudnya sama. Ya. Jadi istilahnya saja ada yang mengatakan tauhid fil ma'rifah wal itsbat. Ini bagi yang membagi 2 dan ada tauhid fit talab wal qasd. Qala al-allamah Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, wa amma tauhidul ladzi da'at ilaihi ar-rusul wa nazalat bihi al-kutub fa huwa naw'an, tauhidun fil ma'rifati wal itsbat wa tauhidun fit talabi wal qasd. Ibnu Qayyim rahimahullahu taala berkata, adapun tauhid yang diseru oleh seluruh para rasul yang dengannya diturunkan kitab-kitab, maka itu ada 2, yaitu tauhid fil ma'rifah wal itsbat dan tauhid fit talab wal qasd. Fal awal, adapun yang pertama apa itu? Al ma'rifah wal itsbat. Huwa itsbatu haqiqati dzatir rabbi ta'ala wa sifatihi wa af'alihi wa asma'ihi, yaitu menetapkan hakikat zat Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifatnya, perbuatan dan nama-namanya. Wa takallumuhu bi katabihi. Dia Allah berbicara melalui kitab-kitabnya, ya. Kitab-kitab yang pernah diturunkan. Baik. Wa taklimuhu liman syaa min ibadihi. Ya, pembicaraan Allah berbicara kepada siapa yang dia kehendaki dari hamba-hambanya. Itu wajib ditetapkan semuanya. Wa itsbatu umumi qada'ihi wa qudratihi, menetapkan keumuman, ketentuan, kemahamampuan, wa hikmatihi, dan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Itu makna isbat. Waqad afsahul Qur'anu an hadan nau'i jiddal ifsah. Syekh, Al-Quran telah menjelaskan jenis tauhid ini dengan penjelasan yang sangat gamblang, sangat jelas. Kama fi awali suratil Hadid, sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-Hadid, wa surati Toha, di surat Toha, wa akhirul Hasyr, dijelaskan dalam surah akhir di surah Al-Hasyr, wa awalu tanzilis sajadah, dijelaskan dalam surah As-Sajadah, wa awalu Ali Imran, dijelaskan dalam awal di surah Imran, wa suratul Ikhlas bikamalihi, dijelaskan dalam surah Ikhlas secara menyeluruh, wa ghairu dzalik. An-naw'u tsani ma tadammanathu suratu qul ya ayyuhal kafirun. Ya, pembagian jenis tauhid yang kedua itu terkandung, dijelaskan di dalamnya di surah qul ya ayyuhal kafirun. Tauhid apa ini yang kedua? Tauhid at-talab wal qasd, yaitu tauhidul ibadah. Tauhid al-ibadah. Ini dijelaskan dalam surah Al-Kafirun. Wa qauluhu ta'ala, demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala, qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nusyrika bihi syai'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu asyhadu bi anna muslimun. Ya, ini dalam surah Al-Imran ayat yang ke-64. Wa awwalu surati tanzilil kitab, dijelaskan pula tauhid ini di awal surah Tanzilul Kitab, maksudnya surah Ghafir. Wa akhiruha, dijelaskan juga di akhirnya. Wa awwalu suratil mu'min wa wasatuha, dijelaskan dalam surah Al-Mu'minun, di pertengahannya dan di akhirnya. Wa awwalu suratil Al-A'raf, dijelaskan di awal surah Al-A'raf. Wa akhiruha, dan di akhirnya. Wa jumlatu suratil An'am. Tauhid ini juga dijelaskan di sebahagian besar ayat-ayat di surah Al-An'am. Kata Syekh, wa ghalibu suwaril Qur'an. Bahkan kebanyakan surah-surah Al-Quran itu menjelaskan tentang tauhid ini. Bal kullu suratin fil Quran fahiya mutadamminatun li naw'ai at-tauhid syahidatun bihi da'iyatun ilaihi. Subhanallah. Bahkan setiap surah di dalam Al-Quran, maka itu terkandung di dalamnya 2 jenis tauhid. Ya, terkandung di dalamnya 2 jenis tauhid. Ya, al-ma'rifah wal itsbat dan at-talab wal qasd. Kalau bahasa lengkapnya, seluruh Al-Quran menjelaskan seluruh jenis tauhid yang 3 itu. Ya, syahidatun bih,
Al-Quran mempersaksikannya, da'iyatun ilaihi, menyeru kepadanya. Fa innal Qur'ana imma khabarun anillahi ta'ala wa asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi wa aqwalihi. Karena Al-Quran itu apakah bentuknya berupa berita dari Allah Subhanahu wa taala tentang nama-namanya, sifat-sifatnya, perbuatannya dan ucapan-ucapannya. Fahuwa tauhidul ilmiyul khabariyu. Disebut dengan tauhid al-ilmi al-khabari. Baik. Wa imma da'watun ila ibadati wahdahu la syarikalah. Ya, Al-Quran juga menjelaskan tentang turuan untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan qal'u ma yu'badu min dunihi, melepaskan segala yang diibadahi selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Fa huwa tauhidul iradiyyu at-talabiyyu. Ini disebut dengan tauhid al-iradah wat talab. Jadi dua ya. Ini bahasa lain. Jadi kadang dikatakan tauhid al-ilmi al-khabari, ya, kadang dikatakan tauhid iradi at-talabi. Itu sama dengan tadi, al-ma'rifah wal itsbat dengan at-talab wal qasd. Sama. Jadi ini kandungan Al-Qur'an. Kandungan Al-Quran kata Syekh, berita tentang Allah, nama-nama, sifat-sifatnya, perbuatan dan ucapannya. Ya. Atau Al-Quran juga bercerita ajakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan ajakan kepada seluruh hamba untuk melepaskan segala bentuk peribadatan kepada selain Allah. Ini ajakan ke yang kedua. Yang ketiga, kata Syekh, wa imma amrun wa nahyun. Al-Quran juga itu kadang bercerita tentang perintah dan larangan. Wa ilzamun bi ta'atihi wa amrihi wa nahyihi, dan mewajibkan kewajiban untuk mentaatinya dan mengerjakan perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Fahuwa huququt tauhidi wa mukammilatuhu. Perintah dan larangan ini itu bahagian dari hak-hak tauhid dan kesempurnaannya. Tiga. Ada ketiga. Ya. Wa imma khabarun an ikrami ahli tauhid. Al-Quran juga kadang bercerita tentang pemuliaan terhadap orang-orang yang bertauhid. Wa ma fa'ala bihim fid dunya. Dan apa yang Allah perbuat kepada mereka di dunia. Wa ma yukrimuhum bihi fil akhirah. Allah memuliakan mereka di akhirat. Fahuwa jaza'u tauhidihi. Itu semuanya mereka dibalas karena tauhidnya. Keempat. Wa imma khabarun an ahli syirki. Al-Quran juga kadang bercerita tentang orang-orang yang berbuat kesyirikan. Bagaimana Allah berbuat kepada mereka di dunia berupa siksaan. Wa ma yahullu bihim, apa yang menimpa mereka di akhirat minal adab, berupa siksaan. Fahuwa jazaa'u man kharaja an hukm tauhid. Ini balasan terhadap orang yang keluar dari hukum tauhid. Sudah berapa? 5. Al-Quran bercerita tentang 5 ini. Ya. Kalau begitu kata Syekh, Al-Qur'anu kulluhu. Al-Quran itu seluruhnya bitauhidi wa hukukihi wa jazaihi. Dia menjelaskan tauhid, menjelaskan hak-hak tauhid, dan menjelaskan balasan bagi orang-orang yang bertauhid. Wa fi sya'ni syirki wa ahlihi wa jazaihim. Serta menjelaskan keadaan, keburukan orang-orang yang berbuat kesyirikan dan balasan mereka. Maka dari sinilah benar ucapan Ibnu Qayyim yang dikatakan bahwa Al-Quran itu seluruhnya terkandung dalamnya tauhid. Ya, ini subhanallah ya. Kalau antum baca pahami maknanya, ini luar biasa dari penjelasan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Ini dijelaskan dalam kitab beliau Madarijus Salikin. Baik, sekiranya dulu yang kita baca, sudah lewat waktunya. Saya sarankan kepada ikhwah-ikhwah yang ikut di pelajaran ini supaya tidak hayal atau melamun ya. Jadi Fathul Majid itu sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Ya mungkin ada PDF-nya, Kalau antum tidak punya kitab aslinya, coba antum cari di internet PDF-nya. Antum bisa lihat di situ ya. Untuk lebih memudahkan pemahaman. Kalau kita tidak belajar bahasa Arab, tapi kita punya terjemahan, itu insya Allah lebih memudahkan ya di dalam mempelajari tauhid. Idnillahi ta'ala. Baik. Sekian dulu. Hadza wallahu alam. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.